Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mengucap syukur untuk hari yang baru yang masih Tuhan terus izinkan untuk kita nikmati dan untuk kita jalani. Mengawali hari ini, mengawali Gema pagi ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa kesetiaan Tuhan tidak pernah lepas dari setiap kami, anak-anak-Mu. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Mampukan kami dan ajar kami untuk memahami kebenaran-Mu, dan ajar kami untuk berjalan di dalam kebenaran-Mu itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema hari ini ialah hasil pertempuran di tangan Tuhan, bagian yang pertama. Yang terambil dari 1 Samuel pasal 17 ayat 1 sampai 30. Dan saya hanya akan membacakan 4 ayat diantaranya Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ketiga sampai keempat, 24 dan 26. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana. Dan lembah ada di antara mereka. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat, dari Gat, tingginya 6 hasta sejengkal. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, peperangan antara orang Israel dan orang Filistin itu menyatakan dengan jelas tangan Tuhan yang Maha Kuasa yang membawa kemenangan kepada bangsa Israel. Goliat, Bapak Ibu Saudara, dari pasukan Filistin dikenal sebagai pendekar dengan tinggi badan yang hampir mencapai 3 meter, diperlengkapi dengan persenjataan dan perlengkapan untuk melindungi badannya ketika berperang dari kepala hingga kaki. Secara formasi perang, Bapak Ibu Saudara, mungkin Goliat seperti pasukan infanteri atau pasukan yang berjalan kaki dengan perlengkapan tombak dan menyerang dalam jarak yang dekat, Bapak Ibu. Goliat dengan berani menantang dan maju mewakili bangsa Filistin pada saat itu. Ada beberapa hal yang menarik dari bagian ini, Bapak Ibu Saudara. Ketika Goliat maju menantang bangsa Israel, dia meminta satu orang yang maju untuk melawan dan mengalahkan dia. Dan kemenangan dari salah satunya adalah kemenangan dari satu bangsa tertentu. Ini merupakan konsep representatif, Bapak Ibu. Satu orang merepresentasikan satu bangsa atau satu kaum. Ketika Goliat meminta barisan Israel untuk mengutus satu orang untuk maju melawan Goliat, sesungguhnya semua orang tahu bahwa seharusnya yang maju pada saat itu adalah Raja Saul sendiri. Dalam 1 Samuel pasal 9 ayat 2, pasal 10 ayat 23 dan 24, saat penulis memperkenalkan Saul, dia bukan hanya menunjukkan bahwa Saul itu elok rupanya, dan juga dari bahu ke atas, Saul lebih tinggi daripada semua orang sebangsanya. Dan ini dituliskan sebanyak 2 kali, Bapak Ibu Saudara. Tubuh yang cocok untuk berperang. Saul yang seharusnya memimpin untuk mengalahkan musuh, menurut posisinya sebagai raja juga. Tetapi ketika melihat Goliat maju dan menantang orang Israel, Bapak Ibu Saudara, Saul dan orang Israel dikatakan cemas hati dan ketakutan. Atau dalam makna katanya, kehilangan pengharapan ketika melihat Goliat. Masalahnya ada pada pasal sebelumnya, Bapak Ibu Saudara, yaitu Roh Allah sudah meninggalkan Saul sebelumnya. Sehingga Saul begitu ketakutan, bahkan pasukan Israel lari dari formasi barisan mereka. Selama ini Saul terkenal berhasil secara militer, Bapak Ibu. Kita diingatkan bahwa keberanian dan keberhasilan datangnya dari Allah sendiri. Sehingga ketika Roh Allah tidak bersama dengan Saul, Saul kehilangan keberaniannya. Dalam situasi ini, Daud hadir
di medan perang. Awalnya Daud datang bukan untuk berperang Bapak Ibu, melainkan membawa makanan bagi kakak-kakaknya dan memastikan keselamatan kakak-kakaknya di medan perang. Ketika Daud melihat Goliat menantang dan mencemooh orang Israel, serta melihat betapa ketakutannya Raja Saul dan bangsa Israel, dia bertanya kepada bangsa Israel yang ada di barisan itu, "Siapa orang Filistin yang tidak bersunat ini, sehingga ia berani menghina pasukan Allah yang hidup?" Dalam ayat 26, Bapak Ibu Saudara, ternyata cara Daud melihat musuh berbeda dengan cara bangsa Israel melihat musuh mereka. Saul dan pasukan Israel goyah ketika melihat Goliat maju mewakili bangsa Filistin. Tetapi Daud melihat dalam situasi ini ada masalah spiritual yang tidak disadari oleh bangsa Israel. Ketika Daud mempertanyakan siapa orang Filistin yang tidak bersunat ini, Daud melihat mereka itu bukan bagian dari umat perjanjian Allah. Bangsa Filistin, termasuk Goliat di dalamnya, mereka itu sebagai penyembah berhala dan sedang melawan pasukan Allah dan kuasa Allah sendiri. Daud tidak hanya melihat peperangan ini tentang masalah materi yang menjadi upah yang dia dapatkan ketika mengalahkan Goliat, tetapi Daud menunjukkan bahwa pemilik kehidupan umat Israel adalah Allah sendiri. Usia Daud saat itu Bapak Saudara belum cukup usia untuk maju berperang, dan juga tubuhnya tidak sebanding dengan tubuh Goliat. Tetapi Tuhan menjadikan Daud representasi bagi umat Allah untuk memenangkan peperangan sebagai umat milik kepunyaan Allah. Konsep representatif ini Bapak Ibu Saudara juga ditunjukkan melalui hidup Adam dan juga kehidupan Tuhan Yesus. Dalam 1 Korintus 15 ayat 21, sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara bahwa karya Tuhan Yesus di kayu salib dan kebangkitannya itu sanggup membangkitkan hidup semua orang yang percaya kepadanya. Kita tidak perlu mengalami sendiri kematian yang kekal itu. Sebab Yesus sudah memenangkan peperangan mengalahkan musuh kita, musuh yang sebenarnya yaitu maut. Dan itu dilakukannya sekali untuk selamanya Bapak Ibu. Kita saat ini bukan melawan darah dan daging, kata firman Tuhan, melainkan melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Dalam Efesus 6 ayat 12, iblis begitu giat untuk membuat orang percaya merasa takut dan cemas hati sampai kehilangan pengharapan. Iblis mau kita dikendalikan oleh ketakutan kita ketika melihat situasi yang ada di depan kita, melihat realita beban hidup, masalah yang ada di depan kita. Itu jelas bisa membuat kita cemas dan takut, Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketakutan kita itu bisa menjadi jalan bagi kita untuk semakin menyadari kehadiran Allah yang menyertai kita. Lebih rindu, selalu dekat dengan Allah. Kita berani mengandalkan Allah sepenuhnya, lebih dari sebelum-sebelumnya. Ingatlah Bapak Ibu Saudara bahwa pemilik kehidupan kita adalah Allah sendiri. Dia tidak akan membiarkan kita berjuang sendiri menghadapi pergumulan kita, masalah beban hidup kita. Kiranya kita juga bisa melihat dengan cara pandang Allah, memandang kita sebagai milik kepunyaannya. Dan kita bisa meyakini dan percaya bahwa hasil dari perjuangan, hasil dari pertempuran itu ada di tangan Sang Pemilik kehidupan kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur bahwa hidup kami ini yang sudah ditebus, sudah menjadi milik kepunyaan Allah. Dan kami percaya bahwa Allah sendiri tidak akan membiarkan milik kepunyaannya berjalan sendirian. Ingatkan kami Bapa dan ajar setiap kami untuk memandang dengan cara pandang Tuhan. Ketika melihat situasi realita yang ada di depan kami bukan gentar atau mundur, tapi kami berani percaya dan mengandalkan Tuhan lebih dari yang sebelumnya. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.